babul wasaya, bab yang menjelaskan tentang wasiat. Apa itu wasiat, Pak? Wasiat adalah pesan khusus yang disampaikan oleh seseorang berkenaan dengan harta. Itu definisi spesifiknya, definisi khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yuridu ayyusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indahu muttafaqun alaih. Ma haqqu mri'in, tidak ada hak bagi seseorang muslimin yang beragama Islam, lahu baginya itu syai'un sesuatu pun, yuridu dia mengharapkan ayyusiya untuk mewasiatkan fihi yabitu lailatin yang melewati 2 malam, kecuali illa wa wasiyatuhu, wasiatnya itu maktubatun dicatat indahu di sisinya, muttafaqun alaih. Ini maksudnya kalau tidak akan langsung dilaksanakan maka hendaknya namanya wasiat itu segera dicatat agar tidak lupa dan sebaiknya secepatnya disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana du malin, aku ini punya harta, wala yarisuni illa banatun li wahidatun, dan tidak akan mewarisiku, tidak ada yang akan mewarisiku illa banatun li wahidatun, kecuali anak perempuan satu. Afa atasaddaqu bi thulusayi mali, apakah aku boleh mensedekahkan 2/3 hartaku? Qala, jawab Rasulullah, la, tidak boleh. Qultu, lalu aku bertanya lagi, afa atasaddaqu bi syatrihi, apakah aku boleh mensedekahkan setengahnya? Qala, jawab Rasulullah, la, juga tidak boleh. Qultu, lalu aku bertanya lagi, afa atasaddaqu bi sulusihi, apakah aku masih boleh mensedekahkan sepertiganya? Qala, jawab Rasulullah, as-sulusu, ya 1/3. Was-sulusu kasirun, dan sepertiga itu sudah banyak. Sudah banyak, itu 1/3 dari total harta yang dimiliki. Innaka antadara warasataka aghniya'a, sesungguhnya engkau ini manakala meninggalkan ahli warismu aghniya dalam keadaan kaya, khairun, itu lebih baik, min antadharuhum alatan, daripada kau ini meninggalkan mereka dalam keadaan susah payah atau tidak mampu. Yatakaffafunan nas, mereka meminta-minta kepada manusia, muttafaqun alaih. Ini begitu Rasulullah memperhatikan kepada orang tua, ya, orang tua itu yang memiliki harta dan ingin mensedekahkan atau mewakafkan hartanya pun tidak boleh semuanya disedekahkan atau diwakafkan. Karena apa? Ya, lihat dulu ada ahli warisnya enggak. Hatta sampai misalkan gini, kalau ada seseorang yang ya hidup sendirian, terus tidak, ya oleh Allah ditakdirkan tidak berumah tangga, enggak punya keturunan, punya harta melimpah, bapaknya sudah tidak ada, sudah wafat. Ini yang disebut dalam Al-Quran itu namanya kalalatun, kalalah. Jadi kalalah itu manakala seseorang meninggal, ya meninggal dunia, bapaknya ini bapaknya sudah tiada dan dia tidak punya keturunan. Itu yang disebut kalalah. Lalu harta warisnya kemana? Ya ke saudaranya, ke para saudara, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Pembagiannya bagaimana? Ada ketentuannya. Begitu. Jadi harus diperhatikan ahli warisnya, saudaranya. Termasuk juga ini kan kalau dalam kasus ini Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggal hanya punya anak satu perempuan tunggal yang haknya itu setengah. Pembagiannya gimana? Nah, pembagiannya itu karena dalam Al-Quran itu min ba'di wasiyatin yusi biha aw dainin, ya. Jadi
setelah diambil untuk membayar wasiat atau utang, ya berarti yang namanya definisi harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal setelah dikurangi wasiat dan membayar utang itu. Jadi anak perempuannya dapat setengah dari setelah dikurangi wasiat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah anna rajulan dari Aisyah sesungguhnya ada seorang laki-laki atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi uqtulitat. Sesungguhnya ibuku ini telah meninggal nafsuha. Walam tusi dan tidak sempat meninggal secara tiba-tiba dan dia tidak sempat mewasiatkan, tidak sempat berwasiat, ya, tidak sempat memberi wasiat atau mengucap wasiat. Wa adzunnuha dan aku menyangka bahwa ibuku itu lau takallamat seandainya bisa berbicara sejenak sebelum dia wafat, tasaddaqat niscaya dia akan bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah dia atau ibuku itu akan memperoleh pahala manakala aku mensedekahkan atas namanya? Qala, jawab Rasulullah, na'am. Iya, muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. Ini lafaznya untuk muslimin. In tasaddaqtu anha, ya, apabila aku mensedekahkan dari hartanya, apakah dia akan memperoleh pahala? Jawab Rasulullah, iya. Jadi ini hadis yang melandasi bila orang anak itu ingin mensedekahkan atas nama orang tua, boleh enggak? Boleh. Pahalanya nyampe enggak? Insya Allah. Karena ini hadisnya wal lafdhu li muslim muttafaqun alaih. Gitu Pak, ya. Yaitu bagian dari yang hadis Rasulullah itu. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, kecuali 3 perkara. Jadi semua amalan itu putus kecuali 3 perkara. Apa itu? Shadaqatun jariyatun wal ilmu yang tafa'u bihi, dan yang ketiga apa? Waladun soleh yad'u lahu, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Ya itu jadi anak soleh tersebut ya termasuk bagian ya waladun soleh yad'u lahu. Jadi bertanya kepada Rasulullah, apakah orang tuaku, ya, ibuku akan memperoleh pahala manakala aku mensedekahkan darinya? Jawab Rasulullah, iya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah al-Bahili, dari sahabat Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah itu sungguh telah memberikan kepada manusia kulladzi haqqin haqqahu, kepada setiap jiwa itu haqqahu, yaitu haknya tentang warisnya. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris, bagi orang yang akan menerima harta waris. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa an-Nasa'i wa hasanu Ahmad wa Tirmidzi. Wa qawwahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu al-Jarud. Wa rawa Daruqutni min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa zada fi akhir illa ayyasha'a al-warasatu wa isnadu hasan, kecuali manakala ahli warisnya itu menghendaki. Tapi di sini yang lebih kuat itu adalah apa, Pak? Ahli waris tidak boleh menerima wasiat, ya Pak, ya. Kalau bagian dari, maksudnya ada ya kemarin apa, kalau kasus yang ditanyakan Pak Uli itu adalah yang bersangkutan itu tidak termasuk ahli waris, maka itu boleh diberi wasiatkan. Tapi maksimalnya seperti
3, tidak boleh dibagi rata atau bagi 2 langsung, nggak boleh. Karena ada ahli waris yang lebih berhak, yaitu anak laki-lakinya. Nah, manakala tadi ada kasus misalkan seseorang hanya punya anak perempuan dan dia masih punya saudara laki-laki. Nah, itu saudara laki-laki dan saudara perempuan gitu. Nah, saudara perempuannya atau saudara laki-lakinya itu tidak boleh diucapkan saya ingin mewasiatkan untuk dia si Anu gitu. Ini karena kedekatan emosional. Ya nggak bisa seperti itu karena saudara laki-laki dan saudara perempuannya termasuk ahli waris. Kenapa termasuk ahli waris? Tidak punya anak laki-laki. Tidak ada yang menghalanginya untuk mendapatkan waris. Jadi simpelnya begini Pak, maksudnya Pak. Manakala di dalam keluarga ada anak laki-laki, udah pokoknya mah saudara ulang arep istilahnya. Karena jelas anak laki-laki itu kuat, yang menghalangi saudara-saudara dari mayit itu mendapatkan waris, yang menghalanginya. Tapi manakala di dalam keluarga itu tidak ada anak laki-laki, nah ini yang harus diperhatikan. Orang tua juga harus memberitahu kepada anak-anaknya, ya, kepada anak-anaknya bahwa hak warisnya itu tidak serta-merta untuk mereka dan juga untuk istrinya, tapi ada hak bagi saudaranya, saudara laki-laki dan saudara perempuan, gitu. Ini yang perlu dicermati. Ada pertanyaan dulu Pak? Barangkali lanjut. Pak Idun Bade Naros. Maka silakan. Oh enggak. Jadi ini la wasiyata liwarisin. Nah, ini dah. La wasiyata liwarisin. La wasiyata liwarisin. Jadi tidak ada wasiat atau tidak ada wasiat bagi ahli waris, bagi orang yang akan menerima waris. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha tasaddaqa alaikum bi sulusi amwalikum, sesungguhnya Allah itu telah membolehkan, ya, untuk kalian bersedekah bisurusi amwalikum, dengan sepertiga harta kalian, inda wafatikum, di saat kalian wafat, ziyadatan fi hasanatikum, sebagai tambahan kebaikan untuk kalian. Rawahu Daruqutni. Ini jelas ada konteksnya bahwa wasiat itu maksimal 1/3. Jadi ini sebenarnya tadi pembahasannya itu ada khusus dijelaskan, ya. Qala al-Bukhari fi sahihihi babu la wasiyata liwarisin, bab tentang bahwa kenapa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dan wa akhraja Ahmad al-Bazzar min hadis Abi Darda wa Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa kulha dhaifatun lakin qad yuqawi ba'daha ba'dan, Allahu a'lam. Ini tentang bab wasiat sudah selesai. Jadi tadi kemarin bab faraid, kemudian bab wasiat, ya. Biasanya jamaah Pak Bapak parada rame. Sedangkan ini selanjutnya ini ada bab wadi'ah, bab titipan, kemudian kitabun nikah. Iya. Kitabun nikah, si mau nikah deui biasanya kebalikan gitu Pak. Dulu para santri pas ngaji bab nikah teh rame, tapi bab faraid rada sepi. Kebalikan dengan para bapak-bapak, pas bab faraid, bab waris rame. Iya, bab nikah teh gitu.
Tapi kita perlu baca, Pak. Nah. Kita perlu baca, Pak. Ya, ya, setidak apa namanya? Ya kita kan punya anak ya, Pak ya. Anak kita yang barangkali belum menikah. Nah, ini sebagai bekal. Pun yang sudah menikah juga sebagai bekal. Bekal apa ya? Buat mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baca satu hadis dulu tentang titipan ya. Babul wadi'ah, tentang titipan. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man udi'a wadi'atan falisa alaihi dhamanun." Man udi'a wadi'atan, barang siapa dititipi sesuatu, ya titipi suatu barang titipan, falisa alaihi dhamanun, maka tidak ada baginya itu dhamanun apa? Jaminan. Akhrajahu Ibnu Majah wa fi isnadihi dha'fun. Sanadnya ada yang lemah. Wa babu qasmis shadaqat taqaddamu fi akhir zakat. Ini memang ada ungkapan, ada apa namanya? Ada riwayat yang menyatakan barang siapa yang dititip suatu titipan falisa alaihi dhamanun, tidak ada baginya itu apa? Jaminan. Tapi ya dilihat dulu apa namanya titipannya. Ya, kalau titipan ya barang kecil apa namanya ya, barang-barang kecil itu ya mungkin tidak perlu jaminan. Ini kenapa diletakkan setelah babul wasoya? Kenapa? Jadi mestinya muncul kenapa diletakkan hadis ini yang meskipun secara sanad itu lemah ditaruh atau ditulis setelah bab wasoya, bab wasiat. Ya karena wasiat itu biasanya disampaikan itu kan seperti titipan ya. Ini saya wasiat ya, mewasiatkan. Jadi kayak titipan. Ya, dan itu harus dilaksanakan selagi tidak melanggar hukum agama. Itu punten ya. Jangan ngotot apa namanya? Ini wasiat, ini wasiat. Tapi juga yang memberi wasiat tidak paham hukum karena tidak bertanya gitu. Ya. Kan contohnya tadi sahabat Rasulullah tadi Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kan bertanya dulu kepada Rasulullah karena tidak tahu, dia pengen mensedekahkan 2/3 dari hartanya. Kata Rasulullah nggak boleh. Terus setengahnya boleh? Nggak boleh juga. Nah, karena ada ketentuan batasan maksimal 1/3. Nah, pun demikian bagi orang-orang saat ini misalkan. Karena misalkan misal atuh karunya teuing, ada belas kasihan atau apa, terus langsung mewasiatkan bahwa ini nanti buat si ini saja. Padahal secara hukum itu menyalahi aturan. Kenapa menyalahi aturan? Ya tidak ada musyawarah dulu lah, terus kemudian tidak mempertimbangkan ahli waris yang lain lah dan sebagainya. Terus juga tadi itu kan termasuk ahli waris, berarti tidak mendapatkan wasiat. Jadi hartanya itu harus dibagi sesuai ketentuan hukum waris gitu. Jadi kuncinya adalah wasiat itu harus dilaksanakan selagi tidak melanggar hukum.